Jadi Habib Rizik ini sudah mengurusi segala permasalahan sendiri, dari datang ke intelijen Saudi sampai ke Amni Daulah. Amni Daulah itu Departemen Keamanan Saudi Arabia. Beliau sampai datang ke sana. Loh, kenapa Habib Rizik sampai dicekal nggak bisa balik ke Indonesia? Karena ada fitnah dari Indonesia. Habib Rizik itu bermasalah, kira-kira begitu. Ada 17 masalah yang disodorkan ke pemerintah Saudi. Dari 17 permasalahan ini yang paling mengerikan salah satunya adalah Habib Rizik pimpinan teroris, begitu tulisannya. Makanya kami mengistilahkan, punya istilah dalam berjuang itu NKRI bersyariah. Loh, NKRI ini kalau bahasa anak santri itu masih nakiroh. Nakiroh itu artinya masih umum, NKRI tok udah. Nah, sekarang orang-orang komunis ini kan pengen menjadikan NKRI sebagai negara apa? Negara komunis. Nanti bisa jadi NKRI berkomunis. Lah, saya mau tanya jujur sama antum semua, mau nggak? Setuju nggak menjadi NKRI berkomunis? Setuju atau tidak? Begitu pula yang mau maksiat nih, LGBT udah masuk ke jantung pemerintahan. Yang bicara bukan saya nih, yang bicara tuh salah satu tokoh dari mereka kan, bahwa LGBT itu sudah masuk di polisi dan TNI, videonya viral, betul apa betul? Udah mengerikan ini, bahkan lagi digugat di MK, di mana nanti LGBT itu akan dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran anak-anak kita, yang ujungnya untuk menerima bahwa LGBT itu sudah menjadi sunatullah, kira-kira begitu. Saya mau tanya jujur, kira-kira kalau Indonesia atau NKRI menjadi NKRI bermaksiat, setuju atau tidak? Kurang mantap, setuju atau tidak? Nah, jadi kira-kira setujunya yang mana? NKRI bermaksiat atau bersyariah? Berkomunis atau bersyariah? Takbir. Jadi NKRI bersyariah itu bukan mau lagi merubah negara, bukan, tetap dasar negaranya dasar undang-undang 45, betul lah, betul. Lambang negaranya tetap burung Garuda, benderanya tetap merah putih. Yang dimaksud NKRI bersyariah adalah kita menginginkan agar Indonesia ini di dalamnya menegakkan syariat Islam secara kafah, khususnya untuk menyelamatkan kehidupan umat Islam, insya Allah. Nah, Islam ini kan rahmatan lil alamin, artinya bukan cuma umat Islam doang. Kalau sampai hukum Islam ditegakkan secara kafah, lah nggak usah lagi cerita masalah jinayat lah, yang berzina diranjam, akhirnya orang pada takut bikin diskotik, kira-kira begitu kan. Nah, sekarang contoh aja ada puasa di bulan Ramadan. Ini kan bukan cuma orang Islam doang yang kebagian enaknya, kebagian berkahnya, kebagian nikmatnya. Non Muslim juga kebagian. Yang punya pabrik sarung, laku nggak sarung itu? Laku, betul betul. Kebagian berkahnya, kebagian nikmatnya. Apalagi hukum Allah yang lain. Nih, yang kedua, perintah Allah kepada para nabinya, khususnya nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan syariat-syariat Allah, menyampaikan daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, nggak boleh tuh menolak hukum Allah, mau enak mau enggak. Kalau itu perintah Allah, terima udah, terima. Kalau memang itu perintah Allah, wajib kita imani. Urusan nanti bisa dilaksanakan atau tidak ya tergantung kondisi. Jelas apa jelas? Saat ini di Indonesia kita cuma baru bisa sholat 5 waktu, puasa, ya udah kerjain tuh, jangan ditinggalin. Ini bentuk bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hukum yang keempat nih yang belum ini yang keempat, bukan berarti kita nggak mau. Saya yakin umat Islam pasti semuanya setuju, orang yang beriman pasti semuanya mau. Hukum Allah yang keempat ini bisa diterapkan di Indonesia. Tapi kenapa belum bisa diterapkan? Karena masih banyak pihak-pihak yang nggak mau hukum itu diterapkan. Lah, bayangin kalau koruptor dipotong tangannya. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Udah nggak usah digantung di Monas dah, potong tangannya, setuju apa enggak? Ya, tapi jujur, DPR-nya mau apa enggak? Ya kan kagak gitu. Masya Allah. Jadi wajibnya nerima aja dulu. Jelas apa jelas? Dan kalau kita sudah paham, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada semua manusia bahwa hukum Allah itu sebetulnya untuk apa sih? Untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita. Lah, Allah yang lebih tahu urusan kita.
Yang sering saya sampaikan, kalau kita beli mobil kan dikasih buku panduan perawatan mobil, yang ngeluarin siapa? Pabrik mobil. Betul betul. Kenapa pabrik mobil bikin panduan perawatan mobil? Karena pabrik mobil yang lebih paham urusan mobil. Lah kita pencipta bukan sok-sokan kan begitu. Allah yang lebih paham urusan manusia. Makanya diutuslah para nabi. Kemudian ditambah lagi buku panduannya, namanya kitab suci. Kitab suci kita umat Islam yaitu Al-Quran. Dikasih panduan sama Allah. Biar apa? Biar rahmatan lil alamin. Ini kadang-kadang memang Masya Allah, yang enak-enak baru mau tuh haji, rebutan itu. Betul nggak kira-kira? Karena banyak apanya? Banyak duit kan begitu. Haji, umroh, rebutan nggak? Rebutan, zakat, rebutan yang ngurusin. Tapi kira ditawarin, ayo potong tangan maling, wah ntar dulu dah, bukan negara Islam ini, begitu. Ngomong bukan negara Islam, urusan haji rebutan, urusan zakat rebutan, yang enak-enak doang. Masya Allah. Jadi wajib bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang syariat Islam. Saya mau tanya sekali, jawab yang kompak. Kalau NKRI bersyariah, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir. Tapi tetap dalam jalur konstitusi. Yang ketiga, para nabi, khususnya nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia bukannya nggak berakhlak, manusia itu berakhlak tapi belum sempurna akhlaknya. Kenapa? Karena belum ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi diutus, mabok biasa itu, pada mabok semuanya. Berzina ya biasa dah, pemandangan umum. Kemudian bunuh anak bayi udah biasa zaman jahiliyah. Betul apa betul? Begitu Rasul diutus, langsung pelan-pelan tuh bertahap itu berubah. Yang tadinya biasa mabok hilang, yang tadinya biasa berzina hilang, bunuh bayi perempuan hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Disempurnakan akhlak manusia. Ini sebab apa? Sebab diutusnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya revolusi akhlak itu bukan cuma sekarang yang digaungkan oleh imam besar kita. Dari zaman Rasulullah sudah ada yang namanya revolusi akhlak. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik cepat pulang ke Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya, kangen nggak sama Habib Rizik? Rindu nggak sama Habib Rizik? Kalau pulang setuju apa enggak? Betul. Doakan 25% lagi, 20% lagi. Tinggal satu langkah lagi. Jadi Habib Rizik ini sudah mengurusi segala permasalahan sendiri tanpa bantuan kedutaan besar Indonesia di Saudi, tanpa dibantu secara zahir, tanpa dibantu oleh pejabat manapun, enggak, sendiri beliau berjalan. Beliau ngurus sendiri, dari datang ke intelijen Saudi sampai ke Amni Daulah. Amni Daulah itu Departemen Keamanan Saudi Arabia, beliau sampai datang ke sana. Loh, kenapa Habib Rizik sampai dicekal nggak bisa balik ke Indonesia? Karena ada fitnah dari Indonesia. Habib Rizik itu bermasalah, kira-kira begitu. Ada 17 masalah yang disodorkan ke pemerintah Saudi. Dari 17 permasalahan ini yang paling mengerikan salah satunya adalah Habib Rizik pimpinan teroris, begitu tulisannya. Infonya Habib Rizik pimpinan teroris, itu yang akhirnya dijagain sama pemerintah Saudi. Nah, lama-lama dilihat track record Habib Rizik di Saudi, oh nggak terbukti kalau ini pimpinan teroris. Alhamdulillah diurus, cekalnya dicabut. Alhamdulillah. Ini sekali lagi saya bilang ya, ngurus sendiri. Jelas nggak kira-kira? Nggak ada tuh. Jadi oh mungkin dibantu sama pejabat A, dibantu sama pejabat B, kagak. Pribadi beliau jalan. Lalu kemudian alhamdulillah karena overstay-nya ini tadi, ada fitnah itu tadi, akhirnya beliau kena dendanya juga dihapus sama pemerintah Saudi. Alhamdulillah. Nah tinggal satu lagi, namanya bayan safar. Apa tuh bayan safar? Surat keterangan beliau bisa meninggalkan Saudi Arabia. Ini nanti yang mengeluarkan siapa? Otorita pemerintah Saudi. Doakan mudah-mudahan bayan safarnya cepat selesai. Setelah selesai bayan safar, beliau nanti beli tiket. Setelah beli tiket, insya Allah beliau bakal bikin video, nanti beliau bakal umumin
kapan beliau pulang ke Indonesia. Jadi kita sambut kedatangan dengan gembira, nggak usah mencekam, gembira aja. Ustadz, tadi kemarin diumumin depan istana Habib Rizik pulang memimpin revolusi. Udah kejawab, revolusinya revolusi jelas apa jelas? Revolusi akhlak, bukan revolusi yang kita bayangkan dar-der-dor, enggak. Dan Habib Rizik nggak ada kasus hukum. Yang dua masalah itu udah selesai, udah ada SP3. Jadi pulang beliau nanti mudah-mudahan aman, sampai ke tempat tinggal beliau aman, insya Allah nanti bisa berjuang di tengah-tengah kita, amin ya robbal alamin. Jadi tugas para nabi, khususnya Rasulullah, adalah menyempurnakan akhlak manusia. Saya mau tanya jujur ya, sekarang ini manusia ini akhlak makin bagus makin hancur nih, jujur dah, makin bener makin rusak. Masya Allah, dulu saya sering demo, dari dulu di FPI saya demo, ditembakin sama Brimob ya di situ-situ aja, DPR ya di DPR, Monas ya di Monas. Sekarang kan kagak, sampai ke Kuitang masuk, betul sampai ke makam wali masuk. Ini saya anggap udah nggak ada akhlak, ini perlu dibenahi, betul. Ditambah lagi guru kita, ulama kita, Syekh Ali Jabir di Lampung diapain? Nah, kurang kompak diapain? Ditusuk, betul. Saya mau tanya, ada akhlak nggak model begini? Udah rusak. Makanya revolusi akhlak itu penting. Wabil khusus tugasnya para ulama. Yang repot kalau ulamanya juga udah kagak akhlak, kan sambil geledek yang begini. Na'udzubillah min dalik. Nah, harusnya kan ulama menjelaskan tentang akhlak. Ini ceritanya cerita K-pop bagaimana? Ya Allah, ulama harusnya menjelaskan ini akhlak udah pada rusak. Hai anak muda, jauhi narkoba. Hai anak muda, janganlah kau bergaul yang salah. Hai anak muda, dekatlah dengan masjid, dekatlah dengan majlis taklim, dekat dengan ulama. Kira-kira kalau ngomong begitu cakep nggak kira-kira? Bagus nggak? Sekalinya nongol bicara K-pop bagaimana? Ya Allah ya Karim, ini penting, revolusi akhlak ini penting. Dan ini bukan tugasnya ulama saja. Kita di rumah harus ada revolusi akhlak. Bagaimana anak-anak kita pada rusak, kita benahi, insya Allah. Anak-anak kita mungkin begadang, narkoba dan sebagainya, dandanin, benahi, ajarkan mereka tentang agama. Jadi revolusi akhlak dari yang terkecil, dari diri kita, keluarga kita, sampai bernegara. Ini udah waktunya untuk revolusi akhlak, insya Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat, tugas para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau diperlukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diperlukan. Jihad itu jalan terakhir kalau memang diperlukan. Nah, Indonesia ini masih wilayah dakwah. Indonesia ini masih wilayah amar ma'ruf nahi munkar, belum termasuk wilayah jihad. Jelas apa jelas? Jadi mengumandangkan jihad belum waktunya. Maksudnya jihad kotil ya, jihad perang itu belum. Karena belum ada musuh. Kecuali ntar tiba-tiba datang dah begitu kan tentara dari mana mau ngobrak-ngabrik Indonesia. Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Orang kompak, biarkan atau lawan? Siap jihad, takbir. Itu nanti. Betul apa betul? Nah, saat ini kita dakwah dengan kajian, dengan pesantren, dengan majlis taklim dan lain sebagainya. Begitu pula amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang kita nahi munkar? Bukan cuma maksiat saja, politik juga perlu kita nahi munkar. Ini contohnya sekarang ini demo belum habis-habis. Omnibus Law atau RUU undang-undang cipta kerja atau disingkat cilaka. Kalau ini undang-undang isinya benar, nggak ada yang demo. Kenapa banyak yang demo? Karena isinya kagak, kan begitu logikanya. Betul. Wah, ini ngakunya bener ini undang-undang bakal nih nyenengin rakyat. Lah kalau rakyat seneng nggak bakal demo. Betul atau tidak? Nah, yang seru begitu pada demo protes dengan isi undang-undang yang didapat saat ini yang beredar, dibilang apa? Hoak, nggak bener itu. Nah, yang bener yang mana? Apa yang ada gambar badaknya yang bener kan gitu? Masya Allah, baru kali ini kita bernegara bikin undang-undang kagak pernah lihat bentuk undang-undangnya. Masya Allah, ini mau gimana ini, kan bisa bim salah bim urusannya. Nah, oleh karenanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang. Kita umat Rasulullah tidak boleh berhenti. Saya mau tanya, siap berjuang atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela NKRI. Takbir. Sallu ala